Perkenalkan, nama saya Christian dari Prodi PGSD dalam rangka menyampaikan tugas konsep dasar IPS. Pertama-tama, saya akan menjelaskan salah satu budaya yang dimiliki oleh suku Dayak Danum. Budaya yang ingin saya sampaikan atau jelaskan adalah budaya Napahtung, atau di dalam bahasa Indonesia ada ritual yang dilakukan untuk penolakan roh jahat, dan biasanya ritual atau cara ini digunakan pada saat seseorang bermimpi buruk. Contohnya, bertemu dengan roh seseorang yang telah meninggal atau diajak pergi oleh roh jahat menuju ke tempat yang tidak seharusnya. Untuk melakukan ritual ini, kita membutuhkan bahan yang harus disiapkan, yaitu 1 butir telur yang sudah direbus, kemudian daun sirih yang sudah diberi kapur, pinang, daun cocor bebek, daun okak, serta kain yang disobek dari baju orang yang bermimpi buruk atau merasa sakit atau orang yang ingin disembuhkan. Kemudian bahan berikutnya sedikit beras, gelang, cocor bebek lagi, kunyit, dan pisau. Setelah semua bahan siap, maka ritual akan dilakukan, dan ini adalah penjelasan dari narasumber yang telah saya dapat. Saya ingin menguraikan untuk kita semuanya. Saya mewakili Dayak Danum untuk mengusir roh jahat pada zaman dulu. Saya mohon maaf sebelum saya menguraikan ini semuanya. Saya menjelaskan untuk Anda satu persatu untuk menjelaskan pada zaman dulu orang-orang Dayak Danum sakit, menemui seorang sakit, dan waktu itu mereka bertanya kepadanya. Dia bermimpi bertemu dengan roh-roh orang yang sudah meninggal, mengajak dia bicara dan mengajak dia ke tempat yang tidak sepantasnya. Setelah itu dia sakit-sakitan sampai sudah hampir maut. Tetapi orang bertanya lagi satu kali lagi kepadanya, apa gerangan kepada kamu yang terjadi? Setelah itu dia menguraikannya. Saya bermimpi ketemu dengan kakek saya yang sudah meninggal. Dia ngajak saya bercakap-cakap dan mengajak saya ke tempat dia. Setelah itu dia sakit-sakitan, dia tidak mau bilang sama orang tuanya. Tetapi setelah dia cerita tadi sudah diketahui apa yang terjadi kepada anak muda tersebut, sehingga orang tuanya mengadakan hal-hal yang ada di depan saya, yang sudah terhidang di depan saya. Setelah mereka mengetahui semua dari cerita-cerita dia tadi yang dia ceritakan, mereka mengadakan yang ada di depan saya ini untuk menolak roh jahat, yang supaya dia tidak lagi sakit-sakitan. Ya, itu bahannya ocong gondok ini di bawah patung. Ini maksudnya kalau orang sakit untuk kompres dia ini memang betul-betul sembuh. Orang kalau sakit kepala pakai ini untuk kompresnya. Nah, ini ada sirih, telur gunanya untuk supaya dia nanti mampu menjalankan hidupnya seperti ayam. Itu maksudnya telur, ini lambangnya udah. Itu beras, ini ada beras dibawa waktu menghanyutkan patung nanti. Ini dibawa oleh 2 orang, satu bawa patung, satu bawa ini maksudnya untuk taruh di atas kepalanya untuk manggil semangatnya yang tadi yang sesat, yang di dalam mimpinya tadi dia ketemu dengan roh-roh jahat tadi. Sekarang ini kunyit nanti setelah Anda menghanyutkan patung ini, kunyit digosok ke dahinya supaya dia tidak lagi pucat, sakit-sakitan. Itu penjelasannya, supaya dia tidak lagi sakit-sakitan. Setelah Anda gosok di dahinya seperti tanda salib, ini gelang. Ini maksudnya gelang pengikat. Tadi dia yang semangatnya sudah pergi entah kemana rimbanya, tetapi setelah Anda pasang gelang ini, dia sembuh kembali, tidak lagi sakit-sakitan. Semangatnya ada di badan dia, tetap utuh dengan baik. Itu kita panggil semangat orang tadi. Kita tanya sama orang yang punya rumah setelah kita pulang menghanyutkan ini, sudah pulangkah orang yang sakit itu ke rumah? Selama sebanyak 7 kali kita bertanya kepadanya, orang yang di rumah menjawabnya ada. Sudah sehat. Demikianlah penjelasan cara untuk membuang roh jahat pada zaman dulu sebelum orang mengenal Tuhan.